Kisah asal mula ucapan Insya Allah. Kisah ini menceritakan tentang teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW karena lupa mengucapkan Insya Allah ketika menjanjikan sesuatu kepada kaumnya. Akibatnya Nabi mendapatkan cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy. Berangkatlah dua orang kafir bernama Nadir bin Al-Haris dan Uqbah bin Abu Mu'aid ke Madinah. Tujuan keduanya pergi ke Madinah untuk bertemu dengan seorang pendeta Yahudi. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya kedua utusan ini sampai di Madinah. Tatkala berada di depan pintu rumah pendeta yang dimaksud, salah satu dari mereka mengetuk pintu. Siapa kalian ini? Kami diutus oleh pemimpin kaum Quraisy Mekah untuk menemui Anda. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Anda. Baiklah, silakan masuk. Lalu Nadir dan Uqbah menyampaikan tujuan kedatangan mereka kepada pendeta Yahudi dan mulai menyebut nama Rasulullah. Ceritakan kepadaku tentang sosok Muhammad yang kalian kenal. Setelah Muhammad mengaku bahwa dirinya adalah Rasul Allah, suasana kota Mekah mulai tidak kondusif. Para penduduk mulai terpecah belah karena ucapan Muhammad mampu melunakkan hati seseorang. Namun anehnya, dia tidak membalas perlakuan buruk orang lain terhadapnya. Pendeta Yahudi bertanya kepada para tamunya tentang keinginan mereka yang sebenarnya. Lantas, apa yang ingin kalian ketahui dariku? Pemimpin kami menganggap Anda orang yang berilmu tinggi. Anda telah mempelajari kitab yang turun sebelum Al-Quran. Oleh karena itu, bisakah Anda jelaskan kepada kami tentang kerasulan Muhammad? Apakah benar dia Nabi terakhir yang diutus oleh Allah? Kami tidak semudah itu percaya dengan ucapannya. Kemudian pendeta Yahudi memberikan sebuah tantangan kepada mereka. Tanyakan kepada Muhammad tentang 3 perkara. Kalau dia bisa menjawabnya, maka memang benar Muhammad adalah seorang nabi utusan Allah. Namun, jika dia tidak bisa menjawabnya, maka Muhammad hanya mengaku-ngaku saja. Ekspresi wajah Nadir dan Uqbah berubah sumringah. Sekarang keduanya diliputi rasa penasaran. Beritahu kami tentang 3 perkara tersebut. Pertama, tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda yang bepergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Kedua, tanyakan juga tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa yang terjadi kepadanya. Dan yang terakhir, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Setelah puas mendengar jawaban dari pendeta tersebut, Nadir dan Uqbah berpamitan pulang. Sementara itu, kaum kafir Quraisy di Mekah telah menunggu keduanya dengan harapan membawa berita baik. Singkat cerita, kedua utusan ini tiba di Mekah. Keduanya langsung menghadap kepada pemimpin kaum kafir Quraisy. Kami memiliki sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk menentukan sikap terhadap Muhammad. Katakan secara detail agar kami semua yang ada di sini bisa mendengarnya. Lalu Nadir dan Uqbah menceritakan hasil pertemuan mereka dengan pendeta Yahudi di Madinah. Berikut 3 perkara yang harus ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan kali ini, hadir pula beberapa orang kafir dari berbagai kabilah di Mekah. Setelah itu, beberapa orang dari mereka pergi menemui Rasulullah untuk menanyakan 3 perkara yang telah disebutkan. Wahai Muhammad, kami memiliki 3 pertanyaan untukmu. Apa saja pertanyaan kalian? Pertanyaan pertama, jelaskan kepada kami tentang pemuda yang berpergian dan apa yang terjadi kepada mereka. Pertanyaan kedua, ceritakan tentang seorang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib, apa yang terjadi kepadanya. Dan terakhir, berikan pengertian kepada kami tentang apa itu ruh. Nabi Muhammad menjanjikan kepada orang-orang kafir untuk menjawab pertanyaan mereka dalam waktu dekat. Aku akan segera menjawab pertanyaan kalian. Kembalilah nanti. Biasanya dalam situasi seperti ini, Rasulullah akan didatangi oleh malaikat Jibril untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Hingga 15 hari berlalu, Jibril tak kunjung datang untuk menyampaikan wahyu. Akibatnya orang-orang kafir mulai meragukan kerasulan beliau. Rasulullah pun merasa sedih. Apa yang harus aku katakan kepada kaumku? Aku benar-benar tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang mereka ajukan tempo hari. Sehubungan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24, yang mengingatkan Rasulullah agar jangan tergesa-gesa mengatakan sesuatu sebelum wahyu turun, serta teguran untuk mengucapkan insya Allah saat berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Yang artinya, dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Setelah wahyu ini turun, barulah Nabi Muhammad menyadari kesalahannya. Pertanyaan kaum kafir Quraisy dijawab dalam waktu yang lain setelah peristiwa ini. Pertanyaan pertama, yaitu tentang Ashabul Kahfi, dijawab dalam ayat 9 hingga 26 surat Al-Kahfi. Sedangkan pertanyaan kedua, yaitu tentang Zulkarnain, dijawab pada ayat 83 hingga 101 dalam surat Al-Kahfi juga. Lalu untuk pertanyaan ketiga, dijawab dalam surat Al-Isra ayat 85. Makna dari ucapan insya Allah adalah jika Allah menghendaki. Melalui ucapan insya Allah, ini menunjukkan bahwa sebagai manusia hanya bisa berencana, dan Allah yang menentukan rencana tersebut bisa terjadi atau tidak. Demikianlah kisah dibalik asal mula ucapan insya Allah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini diantaranya, pertama, hendaknya kita mengucapkan insya Allah agar Allah memudahkan kita untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Kedua, jika ternyata setelah mengucapkan insya Allah kita tidak mampu melaksanakannya karena suatu hal, maka tidak tergolong mengingkari janji. Dan ketiga, hendaknya membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul, surat Al-An'am ayat 52. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. Selama berdakwah kurang lebih 5 tahun lamanya, sebagian penduduk Mekah mulai berangsur-angsur masuk Islam. Walaupun sebagian besar dari mereka berasal dari kerabat Rasul, golongan budak, dan orang miskin. Suatu hari Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa orang sahabat. Mereka adalah Ibnu Ummi Maktum, Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arad, Syuhaib bin Sinan, dan Ammar bin Yasir. Kebetulan mereka ini bukan berasal dari golongan orang-orang kaya, melainkan bekas budak yang hidupnya pas-pasan. Fenomena tersebut dipandang aneh oleh para pemuka Quraisy yang hendak menemui Rasulullah. Dari kejauhan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Mut'im bin Adi, Al-Harits bin Naufal yang mulai membicarakan sikap Rasulullah. Lihatlah yang dilakukan Muhammad itu. Bisa-bisanya ia mengobrol dengan para budak di saat kita ingin menemuinya. Tidak sepantasnya seorang pemimpin seperti Muhammad duduk sejajar dengan anak buahnya yang berasal dari kalangan rendah. Muhammad benar-benar telah merendahkan dirinya sendiri.
Para pemuka Quraisy menganggap bahwa apa yang sedang dilakukan Rasulullah telah menghilangkan kewibawaan sebagai seorang pemimpin. Sudahlah kawan, ayo kita temui Muhammad dan minta ia mengusir budak-budak itu. Kedudukan kita tidak setara dengan mereka, meskipun hanya untuk sekedar duduk bersama. Karena tidak memiliki pilihan lain, para pemuka Quraisy akhirnya mendekati Rasulullah. Wahai Muhammad, kami ingin mendengarkan dakwahmu tanpa ada orang-orang ini di sisimu. Lagi pula, engkau tidak pantas duduk sejajar dengan orang-orang rendah seperti mereka. Nabi Muhammad terkejut mendengar ucapan salah seorang pemuka Quraisy yang tiba-tiba mendatangi beliau. Benar apa yang dikatakan saudaraku barusan. Engkau akan kehilangan wibawamu jika duduk bersama dengan mereka. Begini saja, jika engkau sudi mengusir orang-orang ini, kami dengan senang hati mendengarkan perkataanmu. Atau mereka tetap boleh dekat denganmu jika kami telah selesai mendengarkan dakwahmu. Para pemuka Quraisy menganggap bahwa kedudukan mereka jauh lebih tinggi dibandingkan para sahabat Rasul yang berasal dari kalangan budak. Inilah salah satu alasan mereka enggan masuk Islam karena harus bergaul dengan orang yang tidak memiliki kedudukan setara. Rasulullah tidak menghiraukan ucapan para pemuka Quraisy. Bahkan beliau dengan tegas menolak usulan konyol mereka. Aku tidak mau melakukannya. Jika kalian tidak mau mendengarkan dakwahku bersama dengan para sahabatku ini, aku tidak akan memaksa. Dalam Islam, tidak ada larangan untuk duduk bersama dengan orang-orang yang kalian anggap rendah, karena semua manusia sama di hadapan Allah. Para pemuka Quraisy tampak kecewa mendengar jawaban dari Rasulullah. Lalu mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, para pemuka Quraisy yang mendapatkan penolakan dari Rasulullah menemui Abu Thalib. Mereka tahu bahwa Rasulullah sangat menyayangi dan menghormati pamannya yang satu ini. Wahai Abu Thalib, jujur saja, kami sangat kecewa dengan sikap keponakanmu. Apa maksud kalian? Memangnya apa yang telah Muhammad lakukan? Para pemuka Quraisy menceritakan tentang kejadian hari sebelumnya kepada Abu Thalib. Jika saja Muhammad mau mengusir budak-budak itu barang sebentar, kami tidak akan ragu lagi untuk mengikuti ajarannya. Bahkan, kami akan mematuhi perintahnya dan menjadikan Muhammad orang yang terhormat. Jadi, bisakah engkau menyampaikan permintaan kami ini kepada keponakanmu, wahai Abu Thalib? Baiklah, aku akan menemui Muhammad. Kemudian Abu Thalib menyampaikan permintaan para pemuka Quraisy kepada Nabi Muhammad. Namun jawaban beliau sama seperti sebelumnya. Wahai paman, aku tidak bisa mengusir mereka, para sahabatku. Tolong mengertilah, karena di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Hanya ketakwaan yang membedakannya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-An'am ayat 52 yang membenarkan sikap Nabi Muhammad terhadap para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Yang artinya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan seseorang menurut kedudukan atau harta yang dimiliki. Maka banyak dari orang-orang miskin tertarik memeluk Islam di awal masa dakwah Rasulullah.
Lain halnya dengan kaum kafir Quraisy yang khawatir jika memeluk Islam, mereka akan kehilangan kewibawaannya sebagai tokoh yang terkemuka. Keseluruhan surat Al-An'am berjumlah 165 ayat. Surat Al-An'am merupakan surat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dan masuk kategori surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-An'am karena berhubungan dengan tradisi kaum musyrikin pada masa itu yang menganggap bahwa binatang ternak dapat digunakan sebagai perantara kepada Tuhan. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-An'am ayat 52. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini: pertama, hendaknya seorang penceramah tidak membeda-bedakan para pendengarnya berdasarkan kedudukan yang dimiliki, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kisah ini. Kedua, jangan merendahkan orang lain dan merasa diri paling baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan ketiga, kesombongan dapat menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Orang-orang musyrik geram melihat Nabi Muhammad SAW semakin memperluas dakwah Islam hingga ke pelosok Mekah. Hingga akhirnya mereka penasaran tentang Tuhan yang beliau sembah dan bertanya tentang sifat-sifat Allah. Setelah turun wahyu yang kedua, Nabi Muhammad mulai memperluas dakwahnya. Kali ini tidak hanya kepada kerabat dan sahabat dekat, namun juga kepada orang-orang musyrik yang tersesat. Namun hasilnya belum maksimal. Tidak sekali dua kali mereka mengacuhkan ajakan Rasulullah untuk meninggalkan berhala. Wahai kaumku, tidaklah berguna berhala-berhala yang kalian sembah itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak kalian sembah dan jadikan tempat bersandar. Pergilah dari sini Muhammad, kami muak mendengar dakwahmu. Lagi pula kami datang kemari ingin fokus beribadah dengan Tuhan-Tuhan kami. Pada masa jahiliyah, sebagian besar kaum Quraisy Mekah masih menganut ajaran nenek moyang. Mereka menjadikan berhala sebagai perantara untuk beribadah kepada Tuhan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan membuat mereka tersadar, tetapi justru menimbulkan kebencian. Kaum musyrik menganggap bahwa Muhammad mengabaikan ajaran atau tradisi turun-temurun. Rasa-rasanya ingin aku usir saja Muhammad dari tempat ini. Ya, aku setuju denganmu. Sekarang dia mulai berani menampakkan dakwahnya di hadapan semua orang. Benar-benar tidak memiliki rasa takut. Menyaksikan kegigihan Nabi Muhammad dalam berdakwah, orang-orang musyrik mulai mengatur strategi. Mereka mengirim seorang utusan bernama Amir bin At-Tufail untuk menemui Nabi Muhammad. Sampaikan pesan kami kepada Muhammad, jangan ada satu kalimat pun yang terlewat. Baik, aku akan segera menemuinya. Suatu pagi, Amir bin At-Tufail menemui Nabi Muhammad di kediamannya. Keduanya berbincang dengan serius. Wahai Muhammad, aku datang menyampaikan pesan dari orang-orang Quraisy. Silahkan katakan kepadaku. Mereka mengatakan bahwa dakwahmu telah melampaui batas. Engkau telah memecah belah penduduk Mekah, menghina Tuhan-Tuhan kami, dan kau tanpa rasa berdosa telah mendustakan ajaran nenek moyang kita. Amir bin At-Tufail menyampaikan pesan dari kaumnya dengan bersemangat. Walaupun hati kecilnya merasa takut berhadapan langsung dengan Rasulullah. Ia mengambil nafas sejenak, baru kemudian melanjutkan ucapannya. Kami punya penawaran bagus untukmu. Jika yang engkau inginkan adalah kekayaan, kami akan memberikannya untukmu. Jika engkau merasa tidak sehat, kami akan menyembuhkanmu. Bahkan, jika engkau menginginkan sosok wanita, kami akan membawanya ke hadapanmu. Nabi Muhammad menyimak ucapan Amr bin At-Tufail dengan detail. Sekarang giliran beliau untuk merespon.
Wahai Amir, sampaikanlah kepada orang-orang yang mengutusmu. Aku tidak pernah merasa miskin. Aku tidak sedang sakit atau gila. Dan aku juga tidak menginginkan wanita. Aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk mengajak orang-orang kembali ke jalan yang benar. Berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak bisa bicara ataupun mendengar permintaan kalian. Hendaklah kalian bertaubat dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amir tampak malu mendengar penolakan dari Rasulullah. Ia sampai kehabisan kata-kata untuk menyerang balik. Pintar sekali Muhammad ini berbicara. Setelah itu, Amir kembali kepada kaum musyrik dengan membawa kegagalan. Mendengar cerita dari Amir, kaum musyrik tidak menyerah begitu saja. Mereka mencari lagi orang-orang yang pandai berbicara untuk menyudutkan Rasulullah. Baiklah, kita utus orang lain. Aku heran, sebenarnya apa atau siapa yang membuat Muhammad begitu gigih berdakwah sampai saat ini? Akhirnya kaum musyrik mengutus 2 orang utusan untuk menemui Rasulullah. Mereka adalah Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Wahai Muhammad, sejujurnya kami penasaran dengan Tuhan yang engkau sembah sampai engkau menyuruh meninggalkan berhala sesembahan kami. Ya, seperti apakah Tuhan yang engkau sembah itu? Gambarkan kepada kami wujudnya. Apakah dia terbuat dari emas ataukah perak? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi menyampaikan wahyu berupa surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas menjawab pertanyaan orang-orang musyrik terkait sifat-sifat Allah. Arti dari kata Al-Ikhlas adalah memurnikan keesaan Allah. Maksudnya murni menjelaskan tentang Allah, tidak tentang hukum atau yang lainnya. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat dan urutan ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan setelah surat An-Nas. Selain disebut sebagai surat Al-Ikhlas, surat ini juga memiliki beberapa nama lain seperti yang disebut dalam ayat pertamanya. 2. Al-Asas, yang berarti pondasi agama. Ketiga, At-Tauhid, seperti penjelasan tentang Tauhid dalam surat ini. Dan 4, As-Somad, yaitu Tuhan sebagai tempat bergantung atau berserah diri para makhluknya. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, diwajibkan bagi manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara seperti berhala atau yang lain. Kedua, barang siapa beriman kepada Allah, maka ia termasuk orang yang ikhlas menyerahkan diri kepadanya. Dan ketiga, hendaknya membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.